Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan pagi yang baik pada saat ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk menerima firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 31 Juli 2025 tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan suatu jawaban dari pertanyaan orang-orang yang menanyakan di manakah Tuhan itu berada. Sebenarnya saudara-saudara ini berangkat ketika manusia selalu mencari menurut pikiran ataupun logikanya sendiri untuk menemui Tuhan. Oleh sebab itu dalam firman hari ini dikatakan bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Yang artinya saudara-saudara yang kekasih, kita tidak usah bingung ataupun merasakan Allah tidak memiliki satu tempat atau sulit ditemui oleh manusia. Ternyata saudara-saudara ini digambarkan bahwa Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, di mana kita sudah diberikan satu tempat yang dapat melihat dan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Yaitu satu jawaban yang dikatakan di sini, ketika umat Tuhan berada di dalam bait-Nya, tempatnya yang kudus, disitulah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita disitulah melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati setiap hidup kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan jauh daripada itu juga saudara-saudara, sebenarnya bait itu sendiri adalah ketika hati pikiran kita berikan untuk percaya kepada Tuhan yang hadir di setiap kehidupan kita, di mana Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh tempat, situasi, kondisi, tetapi itu selalu hadir ketika kita membuka hidup kita, yaitu menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, ayat hari ini mengatakan, mari kita selalu menjadikan lebih dahulu diri hidup kita, hati kita, jiwa kita menjadi tempat kehadiran Tuhan atau kehadiran firman Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Sering sekali dalam hidup kita lebih besar pikiran atau logika rasional kita, kekuatan kita jadikan sebagai tumpuan untuk kita mencari Tuhan. Padahal iman kita ketika kita menghadirkan di dalam hati kita sendiri dan kita meminta dalam doa kita Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, disitulah kehadiran Tuhan yang akan memberikan yaitu petunjuk, bahkan memberikan hikmat bagi kita untuk apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita jalani di tengah-tengah berbagai hal dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, segala pertanyaan, segala kebingungan, bahkan kekhawatiran kita mempertanyakan di mana Tuhan, apakah Tuhan memiliki kekuatan ataukah Tuhan masih memperdulikan kita? Jawabannya, Tuhan tetap selalu hadir dalam hidup kita. Sejauh kita selalu mengandalkan Dia dalam setiap jalan atau pikiran dan segala sesuatu yang kita hadapi dan kita serahkan kepada Dia. Mari Tuhan menjadi raja atau bertakhta dalam hidup kita, sehingga kita pasti menemui Dia di setiap perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami selalu dikuatkan
bahwa Engkau selalu hadir buat kami di tengah-tengah suka atau duka, di tengah-tengah ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam Roh Kudus selalu memberikan petunjuk jalan keluar dalam setiap masalah hidup kami. Oleh sebab itu berikan kepada kami yaitu iman percaya kepadamu yang selalu menjawab, menyertai dalam hidup kami. Amin.